Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Kamali dengan NPM 193 dari tutor 4 grup A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drug prescription. Jadi sebuah kasus yang saya dapatkan. Itu pada kasus ini Nyai Ninies, 21 tahun, sedang mengalami kehamilan 4 minggu dan tadi malam mengeluh sesak nafas berbunyi disertai batuk. Terus kemudian sesak napas dapat diatasi dengan penggunaan inhaler yang pernah diresepkan oleh dokter yaitu Ventolin. Riwayat sesak napas sejak kehamilan sesak dirasakan hampir tiap hari dan terbangun di malam hari 1 sampai 2 kali per minggu dan biasanya dipicu bila mengonsumsi makanan yang mengandung coklat atau susu. Kemudian mempunyai penyakit tidak mempunyai penyakit sering bersin dan flu dan juga tidak ada eksim serta tidak alergi dengan obat. Kemudian untuk riwayat keluarga yaitu paman terdiagnosis Adam dan pemeriksaan fisik terdapat respiratorinya itu 34 kali per menit dan itu tinggi. Terus kemudian untuk denyut nadinya 118 kali per menit juga tinggi. Untuk tekanan darah normal 120/80 dan terdengar wheezing yaitu pada auskultasi dada kanan dan kiri. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021? Nah, yang pertama kita berikan yaitu menggunakan ICS dan inhaler kortikosteroid dan juga beta agonis yaitu LABA dan juga montelukast atau theophylline. Kemudian untuk item of drug selection, yang pertama terdiagnosis yaitu asma. Terus kemudian untuk physiology condition itu sedang hamil, pathology condition ini tidak ada. Terus kemudian kondisi lain yaitu gejala dipicu karena makanan yang berbahan coklat dan juga susu. Kemudian untuk drug itu lebih dari satu, itu ICS dan laba. Terus kemudian tujuan dari masing-masing obat yaitu meredakan sesak untuk ICS sendiri dan mengurangi bronkospasm untuk laba. Terus kemudian edukasi terhadap pasien itu gunakan obat secara teratur dan juga jangan mengonsumsi makanan yang berbahan coklat dan susu. Terus kemudian yang terakhir yaitu ada monitor yaitu setelah ICS habis. Kemudian yang kedua jenis dosis regimen dari masing-masing obat. Yang pertama nama obatnya itu budesonide untuk drug 1 atau ICS dan untuk obat yang kedua yaitu LABA dengan nama obat yaitu formoterol. Kemudian untuk kekuatan obat untuk budesonide untuk obat 1 yaitu 200 sampai 400 mikrogram, terus kemudian untuk obat 2 yaitu 4,5 mikrogram. Untuk preparasinya yang budesonide itu inhaler dan obat kedua itu inhaler juga. Terus kemudian specific preparation yaitu volume dan juga tipe preparation. Untuk obat 1 itu tube dry powder inhaler dan untuk obat 2 itu tube. Untuk jumlah dari obatnya itu sendiri masing-masing satu. Frekuensinya second DD dan juga PRN. Terus kemudian untuk dosis dari masing-masing pemberian yaitu spray 200 mikrogram dan untuk obat kedua spray 1 4,5 mikrogram. Terus kemudian untuk rute administrasinya itu ada keduanya melalui inhaler. Untuk waktu memberikannya itu sudah makan apabila untuk obat 1, terus kemudian untuk obat 2 yaitu bila sesak. Durasi pemberian obat yaitu masing-masing 15 menit. Pertanyaan kedua yaitu tulislah resep menurut kaidah yang benar. Dengan alamat pasien itu Jalan Bandar nomor 13. Nah, di sini yang pertama kita cantumkan nama dokternya sendiri, misalkan nama dokternya saya sendiri, terus SIP-nya dituliskan dengan lengkap, alamat dokter, terus kemudian dan juga nomor HP dokter. Terus kemudian dituliskan alamat dan tempat pemberian obat ini yaitu Kebumen 10 Mei 2021. Nah, di sini untuk peresepannya sendiri tulis pertama garis miring nama obat budesonide dengan preparasinya itu 200 mikrogram, inhaler, terus kemudian tube nomor jumlahnya 1 dengan pemberian second DD, terus kemudian spray 2 dan juga setelah makan. Terus kemudian digaris, terus diberi tanda tangan. Terus kemudian yang kedua yaitu R recipient garis miring formoterol 4,5 mikrogram, inhaler tube nomornya 1, terus kemudian PRN, spray 1 dan diberikan bila sesak maksimal 3 kali sehari. Terus kemudian digaris dan juga dikasih tantangan juga. Terus kemudian di sini digaris sampai bawah untuk mengurangi adanya
tambahan dari obat. Jadi ini batas dari pemberian obat yang kita berikan. Terus kemudian identitas pasien yaitu nama, Ninians, umur 21 tahun, berat badan, alamat di Jalan Bandar nomor 13. Kemudian yang ketiga, jelaskan edukasi pada apa yang saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan asma pada kehamilannya. Yang pertama, edukasi penyakit asma, yaitu tentang definisi, faktor pemicu apa saja, terus kemudian tanda dan gejala serta terlaksana ketika di rumah. Kemudian untuk edukasi menghindari hal yang dapat memicu gejala pada pasien, yaitu makanan yang berbahan coklat dan susu yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Terus kemudian edukasi untuk mengonsumsi obat, yaitu kita kasih tahu, kita beritahu terkait prosedurnya dan penggunaannya secara teratur. Kemudian penggunaan ICS itu khusus setelah melahirkan, penggunaan ICS apabila setelah melahirkan. Terus kemudian edukasi controlling yaitu bulanan, per bulan gitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana rencana monitor pada pasien ini? Yang pertama monitor setelah obat ICS habis, terus kemudian monitor setelah melahirkan, yang ketiga monitor organ yang kemungkinan terpengaruh, dan yang terakhir adalah monitor bulanan. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.